Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang 12.53. Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat bersua kembali dalam acara fikih praktis ilmu waris yang diasuh oleh Ustaz Nizar Sa'ajabalah Hafizahullah Ta'ala, dan alhamdulillah Ustaz juga sudah membersamai kita, setia membersamai kita setiap hari Senin sore jam 5. Dan bagi pemirsa, sebaiknya kami sarankan mengambil ibroh atau mengambil ilmunya, ya, mengambil ilmu di atas permasalahan yang sedang terjadi di rumah tangga pemirsa semua, ya, seperti misalnya permasalahan, bisa ada situasi-situasi mengenai pembagian waris atau hibah atau hadiah atau semacam itu, ya. Barakallahu fikum. Dan kemudian untuk telepon bertanya kepada Ustadz Nizar bisa di 021 212 32333. Nah, informasinya nanti di atas kepala saya. Terus kemudian di WhatsApp call 0821 7000 0821 7000 6087. Nah, itu dia, ya. Nomor WhatsAppnya sudah tersedia. Mohon di save nomor WhatsApp kami, kemudian dicari sinyalnya yang bagus, baru deh telepon. Alhamdulillah seperti itu, ya. Baik, kita tidak berpanjang lebar. Sekarang kita menyapa Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar antum Ustadz? Alhamdulillah sehat. Senang antum. Saya senang sekali lihat antum pakai baju putih-putih. Kenapa ceria ya? Ceria, Iya. cerah gitu, langsung celing gitu. Langsung celing. Pakai baju putih itu dalam Islam itu bagaimana maksud? Sunnah? Enggak ada, bersih aja. Oh gitu. Ha. Kayaknya Ceria. itu satu Majlis Haram putih semua, ihramnya putih semua. Iya, memang kalau favorit atau gimana sih, Ustaz? kalau ihram kan memang sunnahnya putih. Iya. Terus kalau yang lain, kalau putih orang semua, Saudi kan memang bajunya dia begitu. Enggak ada dalil khusus. Tidak ada. Maka Rasulullah SAW menyukai yang putih, menyukai yang ini. Oh ya, kita menyukai yang apa yang Rasulullah sukai, gitu ya Ustaz, ya. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, atas kehadiran antum kami bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada antum yang setia datang ke Fatwa TV untuk melayani pertanyaan-pertanyaan yang masuk via telepon ataupun via website, ya. Begitu. Dan sekarang sepertinya Ustaz mau kasih nasihat, Ustaz. Langsung aja Pak. Ya, langsung aja Ustaz. Taib, bismillah. Kita langsung, ya pemirsa. Langsung pada permasalahan itu. Kita tunggu deh teleponnya, ya. Permasalahan pertama ini datang dari, kalau nggak ada masalah nggak kirim surat nih, nggak kirim ke Fatwa TV. Dari Ibu Ita. Ibu Ita di Riau, Kabupaten Kampar. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz Nizar. Apakah saudara seayah berhak atas warisan yang mana harta tersebut diperoleh pada masa pernikahan dengan ibu saya? Waalaikumsalam, jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Apakah saudara seayah itu ahli waris? Jawabannya iyalah. Iya pasti, saudara satu ayah itu ahli waris. Cuman kan ada kriteria, ya. Dia ahli waris dengan beberapa syarat. Pertama, tidak ada ayah. Ayahnya si mayit ini. Yang kedua, tidak ada far'ul waris minadz dzukur. Tidak ada anak laki-laki. Yang ketiga, tidak ada saudara kandung. Ya. Nah, ini kriterianya. Jadi kalau dibilang ahli waris, ya pasti ahli waris. Tapi apakah mereka dapat warisan? Belum tentu. Mereka dapat warisan kalau memenuhi persyaratan yang disebutkan tadi itu. Wallahu a'lam. Masya Allah, seperti itu, ya. Jadi ada kondisi tertentu, ya Ustaz, ya. Saudara saya itu, ya Ustaz, ya. Om, ya, seperti Ami, ya, om. Iya. Jadi umpama gini, saya kasih contoh, ya. Contohnya Contohnya si A wafat.
Ya. Dia tidak punya anak, Nah, umpamanya. ya. Dia tidak punya anak. Dia punya istri, dia nggak punya anak. Kemudian dia punya ayah, dia punya saudara kandung, dia punya saudara seayah, umpamanya. Ya. Maka semua saudaranya ini nggak dapat warisan. Kenapa? Karena ada ayahnya. Oh. Ya. Atau ayah sudah nggak ada, tapi dia punya anak laki-laki, maka semua saudaranya juga nggak dapat. Berarti kapan saudara itu dapat? Ketika ayahnya nggak ada, terus nggak punya anak, kemudian ada saudara. Oh, saudaranya ada dua, Ustaz. Saudara seayah sama saudara kandung. Maka saudara kandungnya nggak dapat warisan. Maaf, saudara seayahnya nggak dapat warisan. Oh. Saudara seayahnya nggak dapat warisan. Kenapa? Karena ada saudara Kandung. kandung. Ini saya bicara laki-laki. Saudara kandung si mayat ya, Ustaz ya? Saudara kandung. Ya. Oh, saudara kandungnya nggak ada, Ustaz. Terus? Ya. Nggak, saudara kandung tidak ada. Yang ada saudara seayah. Nah, di sini baru saudara seayah dapat warisan. Om baru dapat, iya. Ya, Begitu ya. wallahu a'lam. Tadi kata antum ada ayahnya masih ada, berarti penghalang ya, Ustaz ya? Ayahnya si mayat itu masih ada, berarti penghalang juga ya, Ustaz ya? Iya, Nah, ada ayahnya. Kalau ibu, yang nggak ada tapi ibu. Ibu itu selalu menjadi orang yang baik. Jadi nggak menggeser orang gitu. Oh gitu, jadi. Nggak geser orang dia. Tapi tetap dapat ibu. Ibunya dapat, Oh. tapi ibu kan nggak geser orang. Oh iya. Kalau ayah, Ada om juga dapat berarti. Iya. Ya. Oh iya, masya Allah. kalau ayah itu geser orang. Geser orang, laki-laki yang geser orang. Asobaya dia langsung merebut semuanya, masya Allah. Begitu ya dalam Islam, pemirsa. Ya. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari hamba Allah di Karawang, Jawa Barat begini. Oke. Bismillah, Anna hamba Allah di Karawang, Ustadz, mau tanya apa bagi waris laki-laki? Apa sih maksudnya gini? Mau tanya apa bagi waris laki-laki dan wanita disepakati sama rata, titik. Apakah kali maksudnya ya ini ya? Iya. Apakah bagi waris laki-laki dan wanita diwariskan sama rata dibolehkan, titik. Dan kalau salah satu anaknya sudah meninggal lebih dulu daripada orang tuanya, apa cucu masih mendapat warisnya? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Apakah warisan anak laki dan anak perempuan yang dibagi rata itu boleh? Jawabannya tidak boleh. Kenapa kok nggak boleh, Ustaz? Ya nggak boleh karena Allah sudah membaginya. Masa Anda bagi sendiri sedangkan Allah sudah membaginya? Ya kan, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah memerintahkan kepada kalian untuk anak-anak kalian bahwa anak laki-laki satu setara dengan dua anak perempuan. Ini ketentuan Allah sudah. Allah sudah menentukan perhitungannya. Makanya kita tidak boleh bikin perhitungan sendiri. Nggak boleh begitu bikin kesepakatan sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya dengan pendapat-pendapat kalian. Jangan. Wattaqullah. Takutlah kalian kepada Allah. Ini yang di surat Al-Hujurat. Jadi kita dilarang mendahulukan pandangan pribadi, pikiran pribadi atas wahyu Allah dan Rasulnya. Ya, makanya ketika Mu'adz ibnu Jabal ditanya oleh Rasulullah SAW ketika diutus ke Yaman, bima taqdi, bagaimana kamu memutuskan hukum nanti dengan Al-Quran? Terus kalau nggak ada dengan hadis, kalau nggak ada saya berusaha sendiri, yaitu apa? Dengan para sahabat. Begitulah kita seharusnya. Kita berhukum dengan apa? Al-Quran, dengan sunnah Nabi, petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan para sahabatnya. Nggak boleh ada aturan yang jelas di Quran, terus kita bikin aturan sendiri, bikin itu sendiri, nggak bisa.
Boleh. Ya. Kemudian seorang anak wafat duluan. Apakah anaknya dia bisa dapat? Saya nggak bisa menjawab karena Anda tidak menyebutkan data. Ya. Ya, sebutkan data yang lengkap, siapa saja anaknya, siapa yang meninggal, Tahun berapa? yang ada, tahun berapa, bapaknya tahun berapa, yang sisa anaknya siapa saja, baru nanti bisa kita jawab. Barakallahu fiik. Fik, barakallah. Seperti itu ya. Pemirsa Fatwa TV, sekali lagi kami ingatkan untuk pertanyaan waris ini memang harus selengkap mungkin data-datanya ya. Singkat tapi padat. Siapa yang meninggal, siapa aja sisanya, harta milik siapa, tahun berapa meninggal bapak, yang kemudian meninggal menyusul tahun berapa, seperti itu. Jadi lengkap semuanya. Kalau boleh dengan nama dengan ABCD juga boleh, dengan anggota keluarganya dikasih inisial juga boleh, nggak masalah. Yang penting dikasih tahu berapa kami ya gitu ya, lengkap. Ada omnya, ada tantenya, ada paman, bibi, semuanya dikasih tahu ya. Barakallahu fiik. Kemudian pertanyaan ini datang dari Ahmad Saleh, Batu, Jawa Timur. Assalamualaikum Ustadz, kakak perempuan saya sudah meninggal dan dia punya hutang kepada saya. Sebagai saudara laki-lakinya, harta sudah dibagi, tapi ahli waris tidak mau membayar hutang. Orang tua masih ada, tinggal ibu saja, tapi ibu nggak mau jual tanah bagiannya. Nggak mau jual tanah bagian kakak perempuan saya. Bagaimana hukumnya ini Ustadz? Kalau saya menagih ke ibu, apa tidak durhaka saya? Ustadz, sedangkan adik saya sudah sepakat untuk menjual bagi tanah dari kakak saya. Mohon jawabannya Ustadz. Terima kasih. Ya, barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ketentuan Al-Quran menyatakan bahwa warisan itu sebelum dibagi harus ditunaikan dulu hutang, kemudian ditunaikan juga wasiatnya kalau memang ada, baru setelah itu sisanya dilakukan pembagian warisan. Ini ketentuan dari mana? Ini ketentuan dari Al-Quran. Ketika Allah membagi warisan di surat An-Nisa itu, di ayat 11, 12, Allah membaginya semuanya dengan sangat jelas. Selalu Allah sisihkan di situ firman-Nya, mimba diwasiyatin yusi biha audain. Setelah warisan ini dibagi semua, setelah ditunaikan wasiat atau utangnya. Begitu pula yang lain, mimba diwasiyatin tusuna biha audain. Ini dibagi warisan setelah wasiat kalian dibayar atau utangnya ditunaikan. Jadi para ulama mengatakan yang didahulukan itu antara utang sama wasiat yang mana? Utangnya yang didahulukan. Jadi sebelum warisan itu dibagi, maka utang harus dibayarkan dulu. Kemudian yang kedua, wasiat kalau memang ada, kalau nggak ada lewatin. Baru sisanya dibayarkan, dibagi warisannya. Ini ketentuan Allah. Jadi kalau tidak dilakukan berarti yang melakukan itu melanggar hukum Allah, dia bermaksiat. Dan tentu akan berbahaya kepada si mayit karena si mayit punya utang. Kita tahu utang itu mempengaruhi si mayit di akhirat nanti. Dan itu pengaruh yang sangat signifikan, berbahaya. Ya, waliyadzubillah. Kemudian orang tua tidak mau membagi, pertanyaan yang kedua, orang tua tidak mau membagi warisan orang tuanya kepada anak-anaknya, dan warisan ini dipegang oleh sang ibu istri. Jemaah sekalian, ini fenomena yang luar biasa. Memang ibu ini hobi megang uang ya. Mohon maaf ya, ibu-ibu ini memang senang megangin uang. Ada yang cuman megangin doang, senang dia megang uang. Ada yang memang megang sekalian belanjain gitu ya. Jadi suntuk dia kalau nggak megang uangnya, suntuk dia. Padahal dia tahu, padahal ini bukan duit dia, sebetulnya hati kecilnya dia tahu, sadar dia sebetulnya hatinya dia tahu. Ini bukan uang saya, ini punya suami saya. Tetapi ya sudahlah, kita tidak mau terlalu tajam menganalisa ya. Yang jelas ini adalah penyakit hati lah, saya bicara secara umum. Ini adalah penyakit hati yang berbahaya.
Bertakwalah pada wahai para ibu-ibu. Anda memegang harta yang bukan milik Anda. Yang kedua, Anda nanti memakan harta yang bukan milik Anda. Ya, takut masuk di ayat wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Ya kan? Harta haram disebutkan dalam hadis dengan beragam riwayat. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulalah. Daging yang numbuh, darah yang ngalir dari yang haram. Siapa yang memakan barang yang haram, maka daging dan darahnya itu haram dan dia akan layak masuk neraka. Waliyahudzubillah. Hati-hati para ibu-ibu ini ya. Khususnya ibu-ibu dan bapak-bapak juga ya. Tapi fenomenanya ini kok banyak di kalangan ibu-ibu ya. Hendaknya cepatlah bagi warisan suami Anda kepada anak-anaknya ya. Semoga Allah menjaga dan melindungi kita semua dari kezaliman ini. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah. Barakallahu fikum atas nasihatnya untuk semua kita di sini juga, terutama tadi sedikit ada kepada ibu-ibu ya, semua. Intinya pada kita semua ya. Jika memang ada hak orang lain, sebaiknya kita segera tunaikan. Dan ini ada telepon masuk dari Umu Yodi di Pekanbaru. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu. Silakan disampaikan Umu Yodi. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Yadi. Ya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Begini Ustaz. Silakan. Suaranya mungkin lebih didekatkan lagi. Angkat, Ya, lanjut Ibu. Suara handphonenya lebih kurang ini ya. Iya. Anak-anak angkat dari sebuah keluarga. Ketika ibu angkat anak masih hidup, beliau membagi-bagikan seperangkat perhiasan kepada anak-anaknya, termasuk anak Ustadz. Kemudian itu disaksikan oleh banyak yang hadir pada saat itu. Ketika ibu angkat anak itu meninggal, saudara angkat anak meminta lagi perhiasan yang diberikan kepada anak. Subhanallah. Katanya itu harta warisan. Bolehkah seperti itu, Ustaz? Itu saja Ibu. Itu aja Baik. pertanyaannya, Ustaz. Ya, terima kasih Umu Yodi sudah telepon ke Fatwa TV. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi La wabarakatuh. ilaha illallah. Astaghfirullah. Masyaallah. Astaghfirullah. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih Ummu Yodi yang membacakan pertanyaan dari member WhatsApp ya. Ya. Astaghfirullahaladzim. Tentu ini sebuah perbuatan dosa jemaah, dosa besar. Karena sang ibu berdasarkan pertanyaan tadi sudah membagikan hibah kepada semua anak. Anaknya semua sudah dikasih, kemudian anak angkatnya dikasih. Berarti ini adalah hibah yang sah, yang sesuai dengan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, i'dilu baina auladikum. Adillah kalian kepada anak-anakmu. Artinya dibagi semua anak-anaknya. Ini sudah dilakukan. Dan anak angkatnya juga dikasih. Ya, sudah, ini sah, hibah yang sah. Lalu setelah ibunya wafat, anaknya datang minta dikembalikan. Hada haram. Ini adalah haram. Rasulullah SAW mengatakan, al-a'id fi hibatihi kalbi yaqi'u thumma ya'udu ila qai'ih. Orang yang sudah memberi lalu diminta lagi, itu seperti anjing yang muntah lalu dijilat lagi. Ini ibunya sudah ngasih ya, lalu diminta lagi, maka ini perbuatan yang haram. Loh Ustadz, ini yang minta bukan ibunya. Ya, paham saya. Ini yang minta bukan ibunya. Kalau yang minta andai kata ibunya diminta lagi sama ibunya, maka ini seperti yang dijelaskan di hadis tadi. Bagaimana kalau yang minta orang lain?
Berarti kalau yang minta orang lain, berarti dia mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Ya. Paham tidak? Gini, saya nih umpama, saya sama Mas Pongki. Ya. Ya, saya sama Mas Pongki. Saya kasih hadiah ke Mas Pongki. Oke, saya kasih hadiah ini ke Mas Pongki. Deh, saya serahkan ke Mas Pongki. Lalu setelah berapa lama, saya minta lagi ke Mas Pongki. Saya yang ngasih, saya yang minta. Itu pun dosa besar. Coba lihat logikanya. Ya, Iya. saya yang ngasih, Hartanya Bapak, ya, Ustaz Nisa. harta saya hibahkan ke Mas Kasih ke Pongki. saya. Oke, setelah berapa lama saya minta lagi. Itu saya kena perbuatan dosa besar. Apalagi orang lain yang minta. Contoh, Mas Pongki dapat hadiah dari orang tuanya, Ya. hibah. Lalu saya datang, Mas Pongki nggak bisa. Itu hibah dari ibumu nggak jadi. Itu termasuk uang warisan. Sini, saya minta. Coba pikir logikanya. Yang punya harta aja minta lagi, itu haram, dosa besar. Apalagi orang lain yang minta. Kan gitu kan jamaah ya. Subhanallah. La haula wala Alhamdulillah, quwwata. betul, na'udzubillah. Semoga kita terhindar dari penyakit seperti itu ya. Ini Itu penyakit Ustaz ya? Ya, ini tentu bisikan setan, gangguan setan, tuh bisikan. Janganlah. Mungkin karena kecintaan terhadap harta yang berlebih ya. Ya. Padahal dia sudah dapat. Ini harta bukan jeripayanya dia, bukan keringatnya dia, bukan usaha dia. Dia sudah dikasih, udah diberi, masih saja minta punyanya orang. Ini namanya syahih. Tahu syahih? Syahih ini tahu pelit. Tahu. Bakhil. Syahih itu mbahi pelit. Oh. Sahih. Syahih pakai shin sama Shin, ha. kha, Ha. ha. Syahih. Syahih, hurufnya aja repot. Ya, kan, ini lebih dari pelit. Sebagian para ulama mengatakan syahih itu adalah apa? Dia berambisi untuk memiliki harta yang di tangan orang. Ih, pencuri ya. Jadi duitnya orang, dia hartanya orang pengen dia kuasai juga gitu loh. Apapun caranya. Ya apapun caranya dia ingin kuasai. Subhanallah. Ini salah satu makna dari syahih yang dijelaskan ulama. Makanya Rasulullah SAW mengatakan la yastami'u syuhun wa imanun fi qalbi abdin. Tidak akan mungkin ada di hati seorang hamba iman dan syahih pelit ini. Tak ada. Ini enggak, ibunya sudah ngasih, terus ingin diambil lagi, ingin dikuasai lagi. Ini namanya syuh. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang mencegah dirinya dari sifat syuh ini, pelit yang berlebihan ini, ingin menguasai harta orang, maka dialah orang yang bahagia. Jadi janganlah, ya, ini sudah diberi oleh ibumu, ya sudah, itu menjadi milik dia, ya. Barakallahu Baik, fiik. barakallah. Seperti itu ya, serem juga ya penyakit syahih. Pakai shin sama ha, ha kecil. Barakallah. Latihan nanti di rumah. Syahih. Syahih gitu. Tapi Oh, jangan syahih. Astagfirullah. Iya. Barakallahu fikum Ustaz atas ilmunya lagi dapat kita. Tidak aja bakhil, ada juga pelit juga ada. Bahil ya. Oh, ternyata mbahnya bakhil ya, syahih. Syahih. Ya. Kemudian ini ada telepon lagi dari Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan disampaikan. Bertanya, Silakan. Silakan Pak Saleh. Ya. Baik, Ustadz. Kalau seorang suami meninggalkan seorang istri dan 6 orang anak. Oke. 3 orang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan. Yang dua orang laki-laki dan 1 perempuan belum balik, masih anak-anak gitu Ustadz, Oke. masih kecil.
Nah, sedangkan yang satu laki-laki dan 2 perempuan lainnya itu sudah balik. Nah, untuk pembagian harta warisan, Ustadz, Ayahnya masih ada nggak? Ayahnya Apa? yang meninggal. ayah almarhum mendiang tidak ada, Ustadz. Ibunya, ibu Cuman yang meninggal. ada adik kakaknya saja. Ibunya, ibu yang meninggal ada nggak? Ibunya, ibu mendiang tidak ada. Oke. Terus Pak lanjut. Nah, cara pembagian warisannya, Ustadz, untuk yang belum balik itu, apakah langsung diberikan sejumlah uang berdasarkan haknya begitu, Ustadz? Atau ditunda pembagiannya pada saat dewasa baru diberikan? Nah, kalau yang bagi yang belum dewasa, Ustadz, selama hidupnya dia menjadi besar, apakah biaya hidupnya itu digunakan hak warisnya atau digunakan jatah ibunya? Iya. Nah, seperti Ustadz, Terima dan kasih. bagaimana masing-masing ahli waris memperolehnya, Ustadz. Ya, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Terima kasih Bapak Saleh Saleh di Bengkulu. Ya. Ya. Seseorang meninggal dan meninggalkan istri, 3 anak laki dan 3 anak perempuan. Ya kan? Yang 2 anak laki ini masih anak-anak dan yang 1 anak perempuan ini Anak-anak juga. masih anak-anak. Ya. Tapi kita nggak kasih catatan lah. Jadi kalau ini dihitung dulu Pak ya, kita hitung dulu. Kita hitung dulu ini istrinya dapat 1/8, jadi anaknya ini dapat sisa. Ya, jadi anaknya dapat sisaan. Maksudnya gimana? Umpamanya ini hartanya 1 miliar. Berarti istrinya 125 juta. Sisanya kan 875 juta. Nah, ini dibagi berapa? Anak laki kan masing-masing 2 bagian. Berarti ada 6. Kalau ini laki perempuan tetap 3. Jadi sisanya dibagi 9. Nah, nanti anak laki dapat 2 bagian. Ya kan? Anak perempuan dapat 1 bagian masing-masing. Nah, oke. Nah, inilah kira-kira cara pembagiannya, Pak. Ya. Kemudian berikutnya masalah ahli waris yang belum balik dan ahli waris yang sudah balik. Ya. Pertama, di dalam syariat Islam di sini tidak ada perbedaan antara ahli waris yang balik, ahli waris yang belum balik. Di dalam syariat Islam tidak ada perbedaan. Semua mendapatkan apa? Semua mendapatkan bagian yang sama dengan yang balik. Yang kecil dengan yang gede jatahnya bisa sama. Kalau dia anak laki-laki ya sama dengan yang gede. Kalau anak perempuan ya sama dengan yang gede anak perempuannya. Oke. Sekarang yang kedua. Mereka dapat warisan. Nanti jatah mereka ini apakah harus diberikan dari sekarang? Iya Pak, beri sekarang. Kalau enggak nanti gimana nanti? Habis nanti diambil oleh orang atau kepake ini, fitnah sana, fitnah sini dan sebagainya. Ya kan? Ya, kasih ke dia, hitung dari sekarang, berikan kepada yang bersangkutan. Yang ketiga, anaknya belum balik masa dikasih uang sebanyak Selama itu. SD misalnya. Nah, yang jelas Bapak, warisan dibagi dan haknya masing-masing anak-anak ini walaupun kecil sudah ketahuan. Ya. Cuman asetnya anak-anak ini disimpan lah.
Ya kan, Anda silahkan menyimpan aset anak-anak ini. Kan bisa disimpan aset ini, bisa disimpan dalam bentuk aset. Umpama bisa dibelikan emas umpamanya. Iya. Emas batangan. Dapat berapa? Sekilo umpama, setengah kilo, berapalah disimpan emasnya. Nanti ketika dewasa diberikan kepada anak-anak ini, nak hartamu emas. Nilainya kan sudah tinggi. Ya. Kalau Anda simpan dalam bentuk rupiah, akan terjadi terkena apa namanya? Inflasi. Penurunan. Potong nilainya turun habis. Nanti kalau dia sudah gede, nilai uangnya dia tinggal 10% mungkin. Tinggal 20%, tinggal sekian persen, tinggal kecil. Ya kan? Jadi belikan dalam bentuk aset umpama seperti emas. Atau dibelikan dalam bentuk tanah, dibelikan tanah. Taruh aja tuh tanah kan. Dan di lokasi yang bagus. Jangan tanah kebun yang tempatnya, kata orang Jakarta, jin buang anak, Pak, katanya orang Jakarta. Ya, tempat yang bagus gitu ya. Beli taruh gitu kan. Ditaruh lah di situ. Nanti ketika dia dewasa diberitahu, nih nak hartamu, nih aset rumahmu. Seperti kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Lalu Nabi Khidir diperintahkan oleh Allah untuk memperbaiki kebun, dinding dari kebun itu. Kenapa? Karena yang punya ini anaknya masih kecil-kecil, masih yatim. Nanti kalau sudah mereka dewasa, baru tanah ini akan diserahkan kepada dia. Tuh kan ada dalilnya di Al-Quran. Ya kan berarti kan diinvestasikan kalau bahasa sekarang. Ya, jadi investasikan harta anak-anak ini. Saya pernah berapa kali ngitung anak kecil-kecil, nilainya fantastis lagi anak-anak ini, ya kan. Terus gimana? Ya disimpan dalam bentuk aset. Kemudian pertanyaan, bagaimana untuk kebutuhan anak-anak ini? Oh, bisa disisahkan sedikit di rekening. Ya, disisahkan sedikit di rekening. Untuk apa? Untuk kebutuhan dia. Siapa yang ngurusin? Kalau dia punya kakak yang sudah dewasa, mungkin kakaknya yang bisa ngurusin. Kalau enggak, ya silahkan walinya, omnya, atau ibunya bolehlah. Bolehlah, nggak apa-apa. Untuk apa? Mungkin untuk biaya sekolah dia, pendidikan dia. Mahal. Kalau buat makan hari-hari kan bisa bareng-bareng sama ibunya. Ya kan, makan hari-hari kan bisa makan bareng-bareng sama ibunya. Oh, dia pengen beli baju, dia pengen beli kebutuhan dia pribadi yang tidak berlebihan, dia pakai uangnya sendiri. Bisa dengan cara seperti itu disisihkan untuk kepentingan dia. Ya, barakallahu fikum. Barakallahu, seperti itu Ustaz ya. Jadi memang harus dicermati ya, kira-kira anak-anak ini udah bisa simpang hartanya belum ya gitu Ustaz ya. Kalau masih SD tentunya belum bisa dia. Ya gitu ya Ustaz ya, barakallahu fikum ya. Kemudian kadang-kadang kamu wanita sekarang SD kelas 6 aja udah balik biasanya kan saja. Berarti lebih kecil dari itu berarti. Ya, yang ukuran di Al-Qur'an itu kan Allah bilang fa idza balagha minhumur rusda fadfa'u ilaihim amwalahum. Ketika mereka sampai pada usia rusd, maka kembalikan uang mereka kepada anak-anak ini. Usia rusd berapa Ustaz? Usia rusd itu berapa? Para ulama tafsir berbeda pandangan. Ada yang mengatakan usia belasan, ada yang mengatakan usia di atas 20. Yang jelas kita melihat anak-anak ini sudah mampu nggak untuk mengelola uang. Ya, anak SMA bisa nggak ngelola uang? Tergantung anaknya. Nggak bisa, secara umum nggak bisa. Apalagi jumlah uang besar loh ini ya. Dibeliin game semua nanti. Akhirnya bahaya nanti kan, nggak bisa. Oh, SMA bisa, belum bisa. Nanti akhirnya buat beli motor, buat beli ini, buat gak karu-karuan, habis tuh duit. Iya kan? Ini penilaian di masyarakat kita ya, saya ya menilai. Anak SMA, belum. Kuliah, belum. Ini secara umum. Ya kita bukan mengeneralkan, tidak. Itu secara umum aja.
Tapi mereka rata-rata kalau sudah selesai kuliah, Iya. nah Udah baru kerja, tuh udah tahu mulai susah cari kerja, uang. tahu sudah ngerti susahnya cari duit. Nah di sini baru dia berpikir investasi, Iya. pikir bunga usaha sendiri. Anak mau bikin usaha, saya Rumah mau bikin gitu ya. usaha. Baru nih nak duitmu dulu nak. Iya. Mikir kawin kan gitu, mikir Iya, nikah, mikir punya usaha. Kalau kuliah kan foya-foya, Iya, nongkrong masih suka sono, nongkrong sini. beringat-beringat dia. Nanti dipengaruhi sama temen. Sana habis Pak, kasihan dia. Iya. Oh handphone baru muncul, beli puluhan juta. Nanti berapa bulan lagi ada motor baru, beli. Yalah Pak, habis ditiup angin nih duit. Iya. Kasihan kan dia masa depannya. Atau mungkin kalau patokannya bisa nggak Ustaz kalau sudah berkeluarga tuh anaknya, sudah berkeluarga, Ya, laki-laki itu terutama ya. Yang jelas ar-rushd, mungkin dia sebelum keluarga juga ya. Ada juga yang gitu ya. Tapi umumnya kalau udah berkeluarga biasanya udah paham Ustaz ya. Iya. Paling nggak istri dan anaknya perlu rumah seperti itu Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Nah itu seperti itu pemerintah. Jadi usia rushd itu adalah usia di mana kematangan anak itu bisa mengerti bagaimana nilai sebuah harta dan bisa menyimpannya dengan bijak begitu, menggunakannya dengan bijak begitu. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya untuk kita semua. Untuk penelpon yang bertanya juga Bapak Saleh di Bengkulu. Terima kasih ya Pak ya teleponnya. Tetap telepon ke Fatwa TV ya. Dan ini ada telepon masuk lagi dari Umu Bilal nih kayaknya nih. Fokus? Iya, di Tangerang. Yuk kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ya. Mas Bongki. Iya, silakan Ibu. Ya, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Bilal. Ya, nah Ustaz ini ada titipan pertanyaan dari kakak Ana. Ya, Kakak Ana perempuan. Nah, qadarullah suaminya sudah meninggal 5 tahun yang lalu. ya, Dia itu ada pensiun ya Ustadz ya, karena PNS begitu. Keduanya meninggalkan ada 12 pintu kontrakan, terus rumah 1. ya. Nah itu anaknya itu laki-laki 1, perempuan 2. Istrinya ada ya? Nah jadi pas anak tanya-tanya, dia bilang udah dibagi-bagi, tetapi untuk kontrakan selagi misalnya yang anak ada dapat yang laki-laki lebih 2 kali lipatnya dari perempuan ya Ustadz ya. Ya. Nah itu tetapi ketika saya masih hidup katanya gitu, itu bulanan dari kontrakan itu masih saya terima. Jadi mereka anak-anak setuju ketika kalau mamah udah meninggal baru nanti sok silakan katanya begitu. Iya. Nah ini bagaimana Ustadz nih seperti ini? Tapi sekarang mamanya sudah meninggal Bu. Ibunya masih ada, Oh, kakak iya. anak masih ada. Iya begitu ya Bu ya. Ya udah Ya, jelas mohon cukup ya. maaf Ibu, inilah perempuan Ibu ya, nggak tahu. Hobi megang duit Bu. Iya begitu ya Bu ya. Ini sudah lengkap Bu yang perlu kami ketahui. Iya, Seperti itu. Jadi Iya. intinya mah yang ditanyakan iya paham Ibu. Iya. ketika dia ya apakah boleh masih mengambil itu gitu hasil uang Iya. kontrakannya Oh ya. gitu. Iya iya. Itu Baiklah. Ustaz ya, syukron, jazakallah khair. Oh Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Ini yang saya tanya, saya jelaskan tadi. Emang ini ibu-ibu ini subhanallah ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Itu nggak tahu ya, kok fenomena tahun-tahun ini kok semakin kuat ya. Apa itu menguasai harta suaminya gitu. Jadi harta suaminya ingin dikuasai, ingin diambil. Nanti kalau anaknya nuntut, ada yang dengan cara yang marah-marah, ada yang cara menekan anak. Udah nggak usah nanya-nanya dan sebagainya dan sebagainya. Yang jelas seperti kasus di ibu yang di Tangerang ini, Ummu siapa tadi? Ummu Bilal. Ummu Bilal dengan kakak beliau, sampaikan kepada kakak Anda bahwa yang dilakukan oleh kakak Anda itu tidak boleh, haram hukumnya. Itu bukan haknya dia. Ya, itu bukan haknya dia. Jangan takut hidup nggak dapat rezeki Bu, jangan khawatir Bu. Kalau kita rezeki kita habis berarti kita wafat Bu. Selama kita masih hidup rezeki kita akan ada Bu, ya. Allahul musta'an. Sampaikan itu kepada saudara Anda bahwa itu uang waris, yaitu kontrakan dari sekian pintu dan sebagainya, rumah, suruh bagi ke anak-anaknya semuanya.
Ya, hasil kontrakan semua bagi ke anak-anaknya. Hasil kontrakannya bagi semua tanpa terkecuali. Termasuk dia kan dapat hak juga dari sana. 1/8 dia dapat bagian. Sisanya suruh bagi ke anak-anak semuanya. Oke. Berikutnya. Kalau anak-anak dibagi nih, setelah dibagi ke anak-anak. Setelah itu anak bilang, udah lama, ini hak saya buat mama saja. Nah, ini baru ceritanya berbeda, Pak, Bu Ummu Bilal. Ya. Baru ini boleh. Kenapa? Karena kakak Anda sudah membagi, sudah dibagi, sudah diserahkan, tapi yang berkepentingan ternyata menghibahkan haknya dia kepada mamanya. Nah, ini aman, Bu. Ya kan? Ya. Jadi sampaikan ini kepada saudara Anda. Jangan sekali-kali melakukan itu. Ya. Nanti dia akan memakan harta yang bukan milik dia. Waliyahzubillah. Begitu ya Ustaz ya. Wallahu Jadi a'lam. saran dari Ustadz untuk Ummu Bilal tadi bahwa sebaiknya uang kontrak itu segera begitu dapat langsung bagi gitu. Dan hak istri dari mendiang insya Allah tetap ada, insya Allah begitu ya, tetap dibagikan walaupun ada yang nunggak kontrakannya belum bayar, tetap itu nanti begitu bayar langsung dibagi. Biasa uang maklum Biasa ya. mantan kontraktor. Alhamdulillah udah mantan. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya, solusinya insya Allah semoga bisa Allah mudahkan ini Ummu Bilal ya. Baik, kemudian pertanyaan berikut datang telepon dari Fajar di Jambi. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak disampaikan pertanyaannya. Halo. Ya, halo. Ya, silakan Pak. Silakan, Pak. Pertanyaannya sampaikan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Fajar. Ini mau tanya tentang waris. Saya punya istri. Kedua orang tuanya itu kan masih hidup. Istri saya mempunyai kakak 2 laki-laki. Kedua orang tua istri saya itu kan mempunyai 3 bidang tanah yang 2 sudah dikasih yang ada rumahnya, yang 1 masih kosong. Yang 2 rumah itu sudah diserahkan pada kedua kakak lakinya, istilah dihibahkan. Ya. Yang tanah itu kan statusnya masih milik orang tua. Apakah ini dalam Islam diperbolehkan hibah? Tapi hibahnya itu untuk kedua kakaknya. Sedangkan istri saya itu kan belum dikasih hibah itu kan. Iya. Apakah hibah seperti itu diperbolehkan? Nah, misalkan yang ke tanah kosong itu dihibahkan ke istri saya. Jadi kedua kakak saya 2 rumah itu dihibahkan oleh kakak saya. 2 rumah itu dihibahkan ke kakak istri saya. Yang 1 itu dihibahkan, yang belum ada rumahnya dihibahkan oleh istri saya. Apakah itu diperbolehkan? Tapi setelah 3 harta yang dihibahkan itu kedua orang tua sudah tidak mempunyai harta lagi Pak Ustadz. Iya. Cuman dia mempunyai 3 lahan itu yang saya hibahkan. Faham. Mas, dia tuh ikut untuk saat ini dia ikut ke kedua kakak istri saya itu. Iya, paham Pak. Apakah itu dalam Islam itu diperbolehkan hal seperti itu? Iya. Baik. Itu aja yang saya sampaikan sebelumnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV Bapak Fajar. Tafadhol Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Terima kasih Pak Fajar di Jambi. Ya. Yang dilakukan oleh orang tua Anda menghibahkan hartanya, asetnya, tanah dan rumah kepada 2 anak laki-lakinya. Sedangkan anak perempuannya tidak dikasih. Tentu ini tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Seperti yang sering kita jelaskan. Ya, tidak diperbolehkan. Apa yang dilakukan oleh Bapak Anda tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dia memberikan hibah kepada sebagian anak. Ada 1 anak yang tidak dikasih atau belum dikasih. Jadi ini tidak diperbolehkan. Apa dalilnya? Dalilnya larangan Rasulullah SAW
di hadis Nu'man bin Bashir ketika beliau ingin memberikan hibah kepada sebagian anak, tapi Rasulullah SAW melarangnya dan beliau mengatakan kembalikan hibah itu karena itu adalah kezaliman. Saya tidak mau menjadi saksi atas kezaliman, adillah kepada seluruh anakmu. Jadi apa solusinya sekarang? Solusinya adalah ayah Anda suruh menghibahkan tanah yang tersisa itu kepada anak perempuannya, sehingga nanti jatuhnya semuanya mendapatkan hadiah hibah dari orang tuanya. Anak lakinya 2 dapat, anak perempuannya yang 1 dapat. Dengan demikian si ayah ini tidak berdosa dan tidak melakukan kezaliman. Ya, barakallahu fiik. Fik, barakallah, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV Mbak Fadri. Jadi kita semua dapat pelajarannya ya tentang hibah. Dan ini ada telepon insya Allah yang terakhir ini Ustadz dari hamba Allah di Sumatera Barat. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Halo. Iya Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon volume untuk mendengarkan acara kami dikecilkan. Apa volume gadgetnya, handphonenya atau televisi dikecilkan dulu volumenya. Nanti bicara dengan Ustadz melalui teleponnya Bapak saja. Iya, oke. Baik. Silakan, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Pak Ustaz. Silakan, Pak. Saya ini seorang anak dari ibu, satu-satunya laki-laki. Kemudian bapak bercerai sama ibu saya. Kemudian ibu saya dinikahi seorang laki-laki, kemudian mempunyai anak 4 perempuan semua. Dan mama saya ini mempunyai harta warisan dari orang tuanya, yaitu nenek saya, itu sebesar 20 juta. Bagaimana cara pembagiannya? Apakah boleh saya ambil semua? Karena ibu memberikan harta itu kepada saya semua. Jadi mama Anda memiliki anak 5 berarti ya? Iya, saya laki-laki tapi lain bapak. Yang jelas kan harta milik mama Anda. Iya, dari nenek warisan, iya betul. Iya, intinya kan harta milik mama Anda. Kemudian mama Anda wafat dan mama Anda memiliki 5 orang anak. Belum wafat ini Pak, belum wafat. Mohon maaf, anak mama Anda masih ada. Mohon maaf, Ya. mama Anda masih ada dan mama Anda memiliki uang 25 juta. Dan anak mama Anda 5. Ya betul. Benar ya? Kemudian uang mau dikasihkan ke Anda sendirian. Yang 4 anaknya nggak dikasih. Boleh nggak? Jawabannya nggak boleh. Ya, terus caranya 25 juta itu dibagi aja ke 5 orang. Kasih aja ke 5 orang. Gitu. Jadi kalau dibagi 5 jatuhnya berapa? 5 juta, 5 jutaan gitu masing-masing. Tapi saya anak laki-laki sendiri Pak. Katanya kalau laki dapat 2. Tidak, Anda bukan anak sendiri, Anda punya 4 bersaudara, Mas. Iya. Tapi saya hanya laki-laki. Iya, Anda laki-laki sendiri, tapi Anda punya adik 4. Iya betul. Ya udah, berarti mamamu punya anak berapa? 5. Ya sudah. Berarti kan anak mamamu 5. Karena mamanya masih hidup ya. Mamamu masih hidup. Iya betul. 5 anaknya mamamu. Kalau terlepas Anda dari ayah yang lain atau apa, yang jelas kan Anda kan dari mamamu semua. Iya betul. Iya, berarti anak mamamu 5. Uang itu 25 juta dibagi 5. Jangan dikasih Anda sendiri, nggak boleh. Itu tidak adil namanya, ya. Baik. Kalau misalnya punya emas, Ustaz, kemudian juga diberikan kepada saya secara sukarela. Nggak boleh, sama saja, itu kezaliman. Rasulullah SAW melarang akan hal itu, Mbak. Fa innilah ushidu ala jur. Saya tidak mau menjadi saksi kezaliman, kata Rasulullah SAW. Ini kezaliman, kata Nabi SAW. Ya, ini bahaya, Mas. Harus dibagi ke semuanya.
Tapi kalau orang tua tidak mau, Pak, karena maunya hanya dikasih saya, itu bagaimana? Tapi kalau Allah nggak mau gimana, Pak? Bagaimana? Kalau Allah dan Rasulnya yang nggak mau gimana? Gimana? Iya. Iya kan. Masya Allah. Makasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Ya, Terima Mbak Allah kasih di banyak. Sumatera Barat Ya. seperti itu ya. Jadi aturan ditegakkan, hukum ditegakkan atas aturan Allah ya. Kemudian yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi ya kita mesti patuh ya Ustaz ya. Iya. Patuh, sami'na wa ta'na begitu ya. Jadi orang tua bilang apa tapi bilang saja kepada ibunya, ke mama bahwa ini aturan Allah aja yang punya langit dan bumi. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Masya Allah begitu ya. Dan alhamdulillah dengan telepon dari Bapak hamba Allah di Sumatera Barat ya mengenai harta ini biasanya pusako ini ya begitu mentuntaskan acara kita di sore hari ini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di pekan depan di hari yang sama, jam yang sama, ustadz yang sama, insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih. Kemudian Bapak.